Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Nuaiman yang menjual sahabatnya Suwaibit. Pada suatu hari, Abu Bakar hendak berangkat berdagang ke Syam dan berencana mengajak seorang sahabat untuk menemani perjalanannya. Sebelum berangkat, ia menemui Rasulullah SAW untuk meminta izin. "Ya Rasulullah, boleh aku mengajak salah satu sahabat untuk ikut berdagang?" tanya Abu Bakar dengan sopan. Rasulullah SAW tersenyum kecil dan bertanya, "Siapa yang ingin kamu ajak?" "Nuaiman ya Rasulullah," jawab Abu Bakar. Rasulullah SAW tersenyum lebih lebar dan bertanya, "Kenapa kamu ingin mengajaknya?" Abu Bakar tertawa ringan. "Agar perjalanan ini lebih menyenangkan ya Rasulullah." Dengan senyum yang tulus, Rasulullah SAW pun mengizinkan. Kalau begitu, ajaklah dia. Setelah sampai di Syam, Abu Bakar membagi tugas. Suwaibit bin Hamalah diberi tugas untuk menjaga bekal makanan yang mereka bawa, sementara Nuaiman tidak diberi tugas khusus. Nuaiman yang merasa kebingungan bertanya, "Lalu, tugasku apa Abu Bakar?" Abu Bakar tersenyum. "Tugasmu bebas Nuaiman, lakukan apa saja yang kau suka. Yang penting kau ikut bersamaku." Merasa tidak ada pekerjaan, Nuaiman memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar. Namun, tak lama kemudian rasa lapar menyerangnya. Ia pun kembali ke tempat Suwaibit yang sedang menjaga bekal makanan. "Suwaibit, aku lapar sekali. Tolong berikan aku sedikit makanan," pinta Nuaiman. Suwaibit dengan tegas menolak. "Tidak bisa Nuaiman, aku harus menjaga amanah Abu Bakar. Aku harus menunggu sampai waktu makan tiba." Nuaiman merasa kesal. "Berikan saja sedikit, kalau tidak, aku akan membuat masalah untukmu." Namun, Suwaibit tetap teguh pada pendiriannya. "Maaf Nuaiman, aku tidak bisa mengkhianati amanah ini." Ide gila Nuaiman pun muncul. Nuaiman yang merasa sangat jengkel, mulai merencanakan sesuatu yang konyol. Ia berjalan menuju pasar budak dan bertemu dengan seorang pedagang budak. "Aku memiliki budak yang sangat kuat dan rajin bekerja. Aku ingin menjualnya dengan harga murah. Tapi ada satu hal yang perlu kau tahu. Dia sering mengaku sebagai orang merdeka," kata Nuaiman dengan penuh percaya diri. Pedagang budak itu tertarik dan bertanya, "Benarkah? Kalau begitu, boleh aku menangkapnya sekarang?" "Tentu saja, aku akan tunjukkan di mana dia berada," jawab Nuaiman yang semakin yakin dengan rencananya. Nuaiman pun membawa pedagang itu ke tempat Suwaibit sedang menjaga makanan. Dari kejauhan, Nuaiman menunjuk ke arah Suwaibit dan berkata, "Itu dia budakku, tangkap saja dia. Jangan hiraukan jika dia mengaku merdeka. Itu hanya kebiasaannya." Tanpa ragu, pedagang budak membayar Nuaiman dan segera menangkap Suwaibit. Suwaibit terkejut dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Aku bukan budak, aku orang merdeka." Namun, pedagang budak menjawab, "Diamlah, aku sudah tahu bahwa kau suka mengaku-ngaku. Jangan coba berbohong kepadaku." Suwaibit pun diikat dan dibawa ke pasar budak. Ketika Abu Bakar kembali ke tempat bekal dan tidak melihat Suwaibit, ia merasa khawatir. "Wahai Nuaiman, kemana Suwaibit?" tanya Abu Bakar. Dengan santai, Nuaiman menjawab, "Sudah aku jual, wahai Abu Bakar." Abu Bakar terkejut. "Apa maksudmu Nuaiman?" Nuaiman dengan tenang mulai menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi. Mendengar cerita itu, Abu Bakar tak bisa menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak. "Nuaiman, apa yang kamu lakukan?" Setelah tawa Abu Bakar mereda, ia segera pergi ke pasar budak untuk membebaskan Suwaibit. Setibanya di pasar, Abu Bakar menemui pedagang budak dan membayar harga yang telah diterima Nuaiman. Setelah membebaskan Suwaibit, mereka pun kembali ke tempat mereka semula. Ketika mereka kembali ke Madinah, Abu Bakar menceritakan kejadian lucu ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun tertawa terbahak-bahak hingga gigi geraham beliau terlihat. Kisah ini menjadi cerita yang sering diceritakan Rasulullah kepada para tamu.